Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Akmal Alias dari kelas TI 4806 dengan NIM 1020124004060. Saya akan mempresentasikan jurnal tugas dari remedial CLO3 yang bermateri asam dan basa. Nah, penelitian ini berjudul Bahan Ajar Asam Basa untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif Menggunakan 4 STMD, yang ditulis oleh Azka Rizkika Amali, Saiful Anwar, dan Budiman Anwar. Diterbitkan dalam Jurnal Riset dan Praktik Pendidikan Kimia pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar kimia pada topik asam dan basa yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Proses pengembangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan 4-step teaching material development 4 STMD yang mencakup tahapan seleksi, strukturasi, karakterisasi, dan reduksi didaktik. Pada tahap desain, dilakukan studi literatur dan observasi untuk merancang bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum 2013. Bahan ajar ini dirancang agar relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga dapat memotivasi mereka untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tahap pengembangan melibatkan penyusunan draft bahan ajar berdasarkan konsep-konsep utama yang dipilih. Proses strukturalisasi menghasilkan bahan ajar dengan peta konsep yang jelas, struktur makro yang terorganisasi, dan representasi ganda untuk mempermudah pemahaman siswa. Tahap karakterisasi dilakukan untuk menguji keterpahaman bahan ajar terhadap siswa, yang menunjukkan bahwa sebagian besar teks dalam bahan ajar mudah dipahami. Hanya 1 dari 29 teks yang diuji dianggap sulit oleh siswa, sehingga pada tahap reduksi didaktik, teks tersebut disederhanakan dengan menambahkan elemen visual seperti gambar dan simbol untuk meningkatkan keterpahaman. Tahap evaluasi menunjukkan bahwa bahan ajar ini memiliki tingkat keterpahaman yang tinggi dengan persentase 78,32%. Selain itu, berdasarkan kriteria Bahan Dasar Nasional Pendidikan atau bisa disingkat BSNP, bahan ajar ini dinilai sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran dengan presentasi kelayakan sebesar 92%. Dengan demikian, bahan ajar ini dinyatakan efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahan ajar asam dan basa yang dikembangkan menggunakan metode 4S TMD tidak hanya memenuhi kriteria kelayakan, tetapi juga sangat efektif dalam mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana metode 4 STMD digunakan dalam pengembangan bahan ajar asam dan basa? Metode 4 STMD digunakan melalui 4 tahapan utama, yaitu seleksi, strukturasi, karakterisasi, dan reduksi didaktik. Pada tahap seleksi, indikator kompetensi disesuaikan dengan konsep yang sesuai dengan kurikulum 2013. Tahap strukturisasi menghasilkan draft bahan ajar dengan peta konsep yang jelas, struktur makro terorganisasi, dan penggunaan representasi ganda. Tahap karakter digunakan untuk menguji keterpahaman bahan ajar pada siswa yang menemukan bahwa sebagian besar teks mudah dipahami kecuali satu teks yang dianggap sulit. Pada tahap reduksi didaktik, teks sulit tersebut disederhanakan dengan penambahan elemen visual seperti gambar dan simbol untuk mempermudah pemahaman siswa. Yang kedua, apa hasil uji kelayakan keterpahaman bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini? Hasil uji keterpahaman menunjukkan bahwa bahan ajar ini memiliki tingkat keterpahaman yang tinggi dengan presentasi 78,32%. Selain itu, hasil uji kelayakan berdasarkan kriteria Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP menunjukkan bahwa bahan ajar ini sangat layak digunakan dalam pembelajaran dengan nilai kelayakan 92%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar tersebut efektif
untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.